Salam suksma angli dharma kepada para sinar, para abdi yang sangat Guru Atu sayangi, cintai dan banggakan dimanapun kalian berada. Malam ini Guru Atu bersabda kepada kalian, bagi para sinar yang hati dan jiwanya tulus ikhlas, jiwanya bersih, setia, tulus ikhlas untuk ngiring Ratu Prabu Angli Dharma, setia di jalur Dharma, selalu eling untuk belajar ke jalan yang lebih baik, lebih benar, dengan selalu rajin mendengarkan nasihat, tutur piteket dari Guru Atu untuk hal lebih kita bakti pada Tuhan, selalu eling pada leluhur, banyak kita berbuat kebaikan, ya. Rajin kalian mengasah rohani, yaitu mendengarkan tutur kerohanian dari Guru Atu maupun dari siapapun, ya. Rajin berbakti, berdoa, ada yang rajin-rajinlah melukat, membersih, atau mungkin mewinten apapun silakan kalau memang itu ada kalian niat ketulusan. Karena banyak berkarma baik, hormat pada orang tua, artinya banyak berdharma, berkarma yang baik, punya jiwa welas asih, punya jiwa-jiwa tidak memboja, punya jiwa-jiwa semangat, tulus ikhlas. Jangan karena ada perlunya kita baru dekat sama Widi pada Tuhan, baru rajin tangkil, karena ada masalah baru kita WA gurunya, kalau ada masalah baru kita hadir ke pesanggrahan. Kalau hal-hal itu masih terus diulang-ulang diberitahu Guru Atunya, kan kalian seakan-akan Guru Atunya selalu memaksa jadinya. Sejatinya itu semua kembali kesadaran kalian masing-masing. Kalau kalian selalu melihat temen yang malas, temennya yang tidak mau bayar iuran, ngapain saya bayar iuran, bayar uang 20.000 nanti aja, lebih baik buat rokok, lebih baik buat ini. Nanti kalau Tuhan mencabut rezeki kita, masuk rumah sakit, ya, hilang dicuri orang, ya, tumpah sia-sia, kan akhirnya hilang sia-sia rezeki kita. Coba kita belajar ikhlas, ya, sekecil apapun bentuk tanggung jawab kita yang diberikan oleh siapapun, atau sebesar apapun yang diberikan oleh tanggung jawab oleh siapapun, oleh Tuhan, oleh gurunya, oleh siapapun, kita harus bisa menghargai, menghormati, dan bisa melaksanakan. Jangan menyepelekan. Kalau jiwa-jiwa menyepelekan itu kan berat hukumannya. Akan kita berat jadinya, bayar 20.000 atau bayar 10.000, ya kecil, tapi karena tidak bisa bayar sendiri jadinya. Itu belajar ikhlas. Ya, kita membayar sesuatu seperti bayar iuran itu sebenarnya kan sebuah bentuk daripada ada ikatan lahir. Kalian punya organisasi, dan juga secara lahir pun uang itu kan nanti buat kita semua. Kalian juga sakit, ada anggota keluarganya mungkin nanti ada sakit, dengan dana yang ada selain kita donasi secara lahir, ya, kita bisa uang dari organisasi, atau mungkin kita nanti ada uang untuk simpan pinjam misalnya kan. Tapi kalau kalian semangat untuk itu aja tidak ada, jangan pernah berpikir rezeki kalian mengalir. Rezeki kalian kemungkinan besar bisa jadi seret, karena kalian untuk hal-hal bersifat hal begitu aja kalian tidak sanggup melaksanakannya. Jadi keluarnya rezeki kalian mungkin lebih banyak tumpahnya daripada mendapatkannya. Belajarlah kita ikhlas. Guru Atu kembali berpesan pada para sinar, agar para sinar selalulah belajar taat dan tunduk atas apapun sinar suci beliau. Jangan kita suka menyepelekan, apalagi kita menganggap remeh. Jadi Guru Atu sudah banyak pencerahan juga kepada para sinar, agar para sinar seyogianya sadarkan diri, ya. Irages yang perlu ninggalin orang lain males. Orang lain males biarkan saja. Kalau dia malas, biar kita harus tunjukkan. Seperti Guru Atu dari 2007, coba pikir 2007 berapa tahun itu? 17 tahun. Mungkin sinar-sinar sekarang mungkin tidak tahu perjuangan Ratu seperti apa. Selama masih Ratu dikasih nyawa Tuhan, Ratu untuk maju. Masalah rezeki itu kan urusan beliau. Yang penting kita berkarma baik. Kalau kita selalu menoleh, sing hadir sing timpali sing hadir di grup, kemudian raga hadir, jangan berkata begitu. Ya, kalau kita selalu berpatokan pada orang tidak baik, orang malas, orang yang justru punya jiwa bubute misalnya, jiwa yang selalu melemahkan iman kita, apa yang kita ikuti, kita justru tunjukkan, saya tidak seperti itu, saya ingin menunjukkan jati diri. Janganlah kepada Ratu, kepada beliau, pada diri sendiri. Karena sejatinya kalau kita sudah belajar, punya jiwa disiplin, karakter yang teguh begitu, seberat apapun ujian, cobaan, jin setan, bute yang menguji iman kita, kita akan tetap mampu tegak berdiri, dan mampu terus berjalan, bahkan mungkin terus kita melangkah ke atas. Jadi itu aja pesan dari Guru Atu, agar para sinar tidak goyah imannya. Karena sejatinya juga selalu bilang, semakin kita belajar untuk dekat sama Tuhan, belajar kita semakin bakti,
pasti ujian semakin banyak, baik itu dari teman-teman di dalam organisasi, mungkin dari keluarga terdekat, mungkin dari ya kita keterbatasan kita ekonomi karena perasaan sesuatu menyangkut ke hal-hal bersifat lahiriah. Banyak hal yang membuat iman manusia goyah, tapi jangan itu membuat kalian lepas dari ajaran Dharma. Karena ajaran Dharma itu kan hukum hakiki yang menyelamatkan kalian. Hukum ketuhanan, ajaran ketuhanan aja kalian tinggalkan. Lambu energi kalian sembahyang berdoa menjapa, kalau sinar widi, sinar Tuhan yang ada depan mata kalian tinggalkan, nyampahang, materi muncul, ketenangan hancur. Kita hidup kan harus seimbang, ingin batin lenang, rezeki buat seimbang. Kan banyak zaman sekarang orang gitu, rezekinya sudah dia dapatkan, materinya sudah hebat, tapi kan batinnya belum tenang, rohaninya ketenteraman, kedamaian tidak ada. Karena akan terjadi suatu pertentangan di dalam jiwa, entah apapun penyebabnya, kayak itu kembali pada karmanya. Itu aja pesan dari Guru Atu. Nah, luangkanlah waktu kalian untuk ya hadir di grup, jangan menoleh temannya. Kan masa nggak ada waktu dari pagi. Guru Atu setiap hari usaha untuk pencerahan, kecuali mungkin Guru Atu ada di mana di kampung mana, tapi tetap pencerahan. Ini tugas. Kita akan merasakan kedamaian. Tidak pernah terpengaruh oleh masalah-masalah lahiriah, karena ribut dengan pasangan, ribut dengan istri, ribut dengan ya tetangga, ribut dengan teman kerja, karena ekonomi, karena musibah, tidak ada urusannya. Kalau masalah ketuhan tuh tidak ada urusannya. Kenapa nggak ada urusannya? Karena itu semua sudah kehendak Tuhan, kita harus siap menerima. Jadi jangan karena kita ada masalah pribadi, masalah hidup, kita lepas daripada beliau, sedangkan itu semua kan dari beliau. Jadi seakan-akan kita tidak terima segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan tidak baik itu. Baik itu pemberian Tuhan, sesuai karma kita. Jadi baik buruk apapun kondisi keadaan kita, pikiran kita kacau,